kita hari ini seperti di layar tentang kisah Yakub. Kisah Yakub. Ya, baik. Tujuan kita membahas ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik ya. Ya. Baik, sebagai umat beriman, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk angkat doa. Siapa yang bisa? Ya, Rafa maju. Mari berdiri semua. Ambil sikap berdoa yang panas. Berdiri yang baik. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kembali. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Oh, Isko. Isko kenapa Isko? Ya? Tidak tahu. Oke, nanti lain kali kalau misalnya ada teman yang tidak datang sekolah, coba tanya. Kenapa sampai tidak datang sekolah Jadi satu orang yang tidak hadir. Jadi semua kecuali Isko. Oke, baik. Kita lanjut. Jadi Yakub yang berusaha mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya, dan kita dapat meneladani semangat Yakub yang menghargai hal-hal penting di dalam kehidupan dan bagaimana cara memperoleh dengan berdoa, berlatih, dan belajar. Sebagai anak sekolah, supaya menjadi juara itu, maka caranya bagaimana? Belajar yang rajin, datang sekolah. Terus selain itu, apa lagi? Selain belajar, harus juga apa? Berdoa. Iya, baik. Oke. Siapa yang masih ingat pelajaran kali lalu? Iya. Yuk. Ya? Kisah Yakub. Hari ini kita belajar kisah Yakub. Kisah Isa, betul sekali ya. Baik, sebelum ibu lanjut, lihat seperti di papan itu, menjadi juara atau berhasil sebagai anak sekolah itu tidak gampang. Harus melalui apa? Belajar, berdoa, supaya Tuhan menolong kita. Ya. Jadi ketika kita prestasi, ketika kita juara, kita pasti merasa apa? Merasa senang, merasa bangga, merasa bahagia. Menjadi juara atau berhasil mendapatkan prestasi istimewa merupakan kebanggaan setiap orang. Jadi kita yang ada di kelas ini juga pasti merasa bangga, merasa bahagia, merasa senang ketika kita mendapatkan juara atau prestasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan juara itu? Ketika kita lomba, ketika di sekolah, kita juara, maka caranya bagaimana? Kita rajin belajar. Terus rajin berdoa dan berusaha. Semangat juang yang tinggi. Karena untuk mendapatkan itu tidak gampang. Ya. Nah, di sini juga sebentar kita akan belajar dalam kitab Kejadian, itu kisah tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Jadi mereka ini adalah dua orang adik kakak, namanya Esau dan Yakub. Jadi orang tua mereka bernama Ishak dan Ribka. Jadi bagaimana Yakub
ini memperoleh hak sulung atau menjadi kakak, caranya sebentar bisa kita bahas di materi tentang kisah Yakub yang akan kita pelajari hari ini. Siapa itu Yakub? Siapa ayahnya? Apa keistimewaannya? Nanti kita bahas di pelajaran ini. Oke, baik. Siapa yang pernah menjadi juara? Yang bisa jawab angkat tangan. Gio? Iya, Gio pernah jadi juara. Juara apa? Apakah ikut lomba atau juara waktu di naik kelas? Juara waktu di naik kelas. Naik kelas. Iya, baik. Tepuk tangan untuk Gio. Ada lagi? Angkat tangan yang bisa jawab siapa yang pernah juara? Oke, juara nama Olive. Juara apa Olive? Iya. Oke, siapa lagi yang pernah juara? Juara apa? Oke, waktu naik kelas ya. Anu? Juara 1, iya. Oke, semua pernah juara ya. Bagaimana perasaan ketika mendapatkan juara? Senang. Rasa senang, ya. Nah, berikut. Ketika kamu mendapat juara, apa yang kamu peroleh? Apakah dapat hadiah atau dapat pujian atau bagaimana? Siapa yang pernah dapat juara dan apa yang kamu dapat? Yang pernah juara tadi Gio, Olive, Lia, Fania. Apa yang didapat? Sertifikat. Oke, tepuk tangan. Sertifikat. Senang ya. Baca kitab suci itu kita baca secara bersama-sama ya. Ikuti yang ibu baca. Pak ibu baca lalu kalian ikuti. Ya. Ketika Ishak anak Abraham berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar. Ibunya. Kata Ribka, mengapa hal ini terjadi pada diriku? Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, dua bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan dua bangsa yang terpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya. Dan kakak akan menjadi pelayan bagi adiknya. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan dua anak laki-laki kembar. Yang sulung warnanya merah, kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkannya,
Waktu anak yang kedua ditarik anak, tangannya memegang tumit Esau. tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Ia dinamakan Yakub. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Pada waktu itu Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang. dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub yang tenang Sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau Ishak lebih sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Ribka istrinya lebih sayang kepada Yakub. Ribka istrinya lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari, ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari perburuannya. Ia tampak lelah dan lapar. Kata Esau, kepada Yakub, saya lapar sekali. Berikanlah saya sedikit kacang merah itu. Jawab Yakub, boleh asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung, kata Esau. Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepada Esau dan Yakub. Apa yang mau kita ikuti atau teladani? Jadi Yakub ini tadi adalah orang yang dia bagaimana caranya supaya dia memperoleh hak anak sulungnya. Oke. Sikap apa yang mau kita ikuti dari sikap Yakub? Sikap apa? Semangat. Jadi dari kisah Esau dan Yakub tadi, yang harus kita ikuti adalah semangat. Sebagai anak sekolah, apa yang harus kita buat? Ya, semangat untuk meraih juara, semangat untuk mendapatkan prestasi, semangat untuk belajar. Sebagai anak sekolah itu yang harus kita buat, yaitu harus semangat untuk belajar. Ya, oke. Sekarang, ya, jadi hak anak sulung itu seperti yang kalian jawab tadi adalah hak istimewa yang ada di dalam keluarga menurut tradisi orang Yahudi. Jadi anak sulung memiliki derajat tertinggi. Menurut orang Yahudi itu adalah hak anak sulung itu memiliki derajat yang tertinggi di dalam keluarga setelah ayahnya. Jadi makanya Yakub tadi bagaimana caranya supaya dia memperoleh hak anak sulung, karena menurut mereka itu adalah memiliki derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Nah, berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Itu menurut tradisi orang Yahudi. Yakub ini sangat menghargai hak anak sulung. Jadi dia berusaha memperoleh hak istimewa itu. Sedangkan Esau ini tadi, dia anak sulung atau
bungsu? Anak sulung. Apakah Esau dia menghargai hak sulungnya? Tidak. Kalau kita lihat, kalau kita dengar dari kisah itu tadi, Esau ini tidak menghargai hak sulungnya. Karena apa? Dia sudah jadi anak sulung, tetapi dengan karena lapar tadi, dia ingin makan, dia menukarkan dia punya hak kesulungannya dengan apa? Sup kacang merah. Maka Esau tidak menghargai hak anak sulung yang dimiliki. Ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang merah. Nah, sebagai anak sekolah, mari kita meniru semangat Yakub untuk menghargai hal-hal yang sangat kecil. Ya. Supaya kelak kita menjadi orang sukses, orang yang berhasil, orang yang disegani, orang yang dihormati oleh orang lain, orang yang bijaksana. Maka mulai dari sekarang kita harus menghargai hal-hal yang kecil, belajar dari hal-hal yang kecil. Sebagai anak sekolah kita harus apa? Berlatih, belajar, rajin datang sekolah. Selama ini ada yang malas datang sekolah? Ada? Pasti tidak ada, Jadi sudah datang sekolah yang rajin, terus sampai di sekolah dengar yang Bapak Ibu guru sampaikan, ajarkan, dan itu nanti akan menjadi bekal kamu untuk di masa yang akan datang. Sekarang kita masuk dalam kelompok masing-masing. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Di situ, ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi tugas kalian adalah mewarnai gambar itu. Perhatikan petunjuknya baik-baik. Jadi ada 2 lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Yang pertama yang harus diselesaikan adalah ini. Lihat. Di situ ada gambar. Warnai gambar, lihat baik-baik gambar itu. Ada berapa orang itu? 3. Satunya siapa? Yesus. Yang keduanya? Iya, anak sekolah. Jadi buat warnai gambar itu sesuai seperti apa pakaian dari anak sekolah. Begitu juga dengan Yesus. Terus yang kedua, perhatikan. Yang kedua, perhatikan di situ ada petunjuknya. Lihat baik-baik petunjuk di LKPD itu. Ada pertanyaan, silakan kalian kerja. Baik. Yang merasa kesulitan silakan bertanya. Ya, baik. Jadi waktu pengerjaannya 20 menit. Setuju? Setuju? Waktu pengerjaan kalian. Jadi ada berapa? 10 orang yang dapat nilai 80. Sedangkan yang lain nilainya 60. Ya. Jadi terima kasih karena kalian sudah menjawabnya dengan sangat benar. Oke, untuk menutup kegiatan kita tentunya kita berdoa. Tetapi untuk materi kali lalu nanti minggu depan kita belajar tentang Abraham. Ya. Oke. Sekarang sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Ibu minta 1 orang untuk berdoa. Ya. Oke, Gio tadi perempuan, sekarang laki-laki. Berdiri yang sopan. Oke. Kalau berdoa itu ambil sikap berdoa yang sopan, berdiri yang rapi, satu tangan. Oke, silakan. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam
Kabel. Lanjut. Tema kita hari ini seperti di layar tentang kisah Yakub. Ya, baik.